Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang saham Corsair Gaming. Yes, saham ini baru saja saya masukkan ke dalam portofolio saya ya. Ini adalah anggota baru dari portofolio saya, baru saya masukkan kemarin, masih minus 0,89. Kita lihat saja nantinya, karena akan saya hold dalam jangka waktu yang cukup lama ya, jadi kita lihat saja dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Ini adalah website resminya. Jadi apa itu Corsair Gaming? Corsair Gaming itu menurut Wikipedia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang spare part atau gear atau juga perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer ya. Ini didirikan tahun 94 ya, bulan Januari, dengan CEO-nya adalah Andy Powell. Dari berdiri sampai sekarang masih menjabat sebagai CEO ya, luar biasa sekali Andy Powell ini. Dan yang diproduksi oleh Corsair Gaming ini adalah Dynamic Random Access Memory dan juga DIMM atau Dual Inline Memory Module. Itu adalah yang paling utama dari produknya Corsair ini adalah RAM, tapi selain itu juga dia memiliki produk-produk yang lainnya, yaitu ada USB flash drive, ada computer case, ada pre-built high-end gaming PC. Jadi Corsair juga memproduksi PC rakitan ya dari merek Corsair itu sendiri. Dan ada liquid CPU, ada computer fan, kipas komputer, ada SSD, ada audio headset, ada headset stand, ada gaming keyboard, ada computer mouse, ada mousepad juga, ada gaming chair ya, ada kursi gaming juga ternyata, dan mikrofon dan capture cards dan juga PC komponen ya. Bagi kalangan penikmat dunia komputer pasti tahu ya bahwa Corsair ini adalah merek yang cukup terkenal. Bahkan saya sendiri juga memakai beberapa produk dari Corsair dan saya cukup puas dengan kualitas produk dari Corsair ini. Kita lihat dari websitenya apa saja yang dijual. Ada gaming gear, ada keyboardnya, keyboard, headset, mousepad, ada ambient lighting, aksesoriesnya, apparel gearnya, ada kursi gaming juga nih, lihat kursi gamingnya beneran. Dan juga ada streaming gear yang tadi untuk gaming gear ya, untuk para gamer. Ini kursi gamingnya Sobat Investor. Wow, ini lumayan mahal juga harganya. Satu harganya $299, $300 lah ya, $300 itu sekitar 4.500.000 satu kursinya ya. Dan untuk keperluan streaming ada capture, stream deck, ada audio, lighting, multi mount dan juga green screen. Wow, ada green screen juga. Jadi bukan cuma piranti game atau komputer juga ternyata. Selain itu juga ada piranti untuk streaming juga. Dan ada PC komponen, ada casing, CPU cooler, fan, untuk kipas, ada memory atau RAM ya, ada aksesorisnya juga, storage. Ini M2 SSD ya, ada SSD, ada flash drive, ada custom cooling fan, dan ada juga power supply. Dan juga ada gaming PC ya, gaming PC resmi dari Corsair. Dan ini dia gaming PC. Wow, banyak juga. Harganya sekitar $3.500, sekitar 50 jutaan. Wow, jadi produknya sangat premium ya, sampai sekitar 50 jutaan satu PC gaming dari Corsair. Selain PC gaming ada software juga dan lain sebagainya. Cek pergerakan sahamnya. Ini di hari bursa tanggal 19 Februari diperdagangkan di harga 39,02 USD per lembar saham. Kode saham dari Corsair itu adalah CRSR, diperdagangkan di bursa Nasdaq. Dalam satu hari ini naik ya, naik sebesar 2,68%. Dalam 5 hari ternyata masih bearish sebesar 8,19%. Dalam 1 bulan ini sudah naik sebanyak 8,39 juga, tapi turun ya dari titik tertingginya sebesar 15%. Wow, udah lumayan juga turunnya sampai 15%. Sedangkan dalam 6 bulan ini Corsair sudah naik sebanyak 204%. Mantap, 6 bulan 204% dalam 1 tahun. Oke, ini berarti Corsair ini baru saja IPO ya. IPO-nya di sekitar tanggal inilah ya 25 September. Jadi baru saja
melantai di bursa dan masih sangat baru. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kita lihat dari titik tertingginya ini sudah turun sebanyak 23%, dan artinya ini merupakan buying point atau titik beli yang cukup bagus ya. Next, dari situs Yahoo Finance. Ini market capitalnya itu masih sangat kecil sekali, yang artinya peluang bertumbuhnya itu masih sangat besar, dan tentu saja masih belum membagi dividen ya, karena baru saja IPO. Dan kita lihat juga ini laporan kuartalnya itu baru 2 kali saja ya. Yang paling awal masih di kuartal ketiga tahun 2020, ini mengungguli dari prediksi konsensus sangat besar ya. Dan di kuartal yang terbaru, di kuartal keempat tahun 2020, tetap melampaui dari prediksi konsensus. Ini annualnya dari tahun 2017 tetap konsisten ya, pendapatan tahunannya selalu naik. Di tahun 2017 revenue-nya 855 miliar dolar, di tahun 2018 naik menjadi 937, di tahun 2019 naik menjadi 1,1 miliar, dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 1,7 miliar. Yang artinya ini 1,1 sampai 1,7 itu hampir 70% ya, mungkin sekitar 50 sampai 60%. Dan ini recommendation rating menurut Yahoo Finance itu adalah 1,9, yang artinya adalah strong buy. Kita lihat fundamentalnya ya, menurut market beat. Ini employee-nya masih sangat sedikit, hanya 1.990 orang. Debt to equity ratio-nya masih sangat kecil sekali, hanya 0,95, yang artinya sangat sehat utang dari Corsair Gaming ini. Jadi meskipun market capitalnya masih sangat volatile, saya cukup mantap untuk mulai mengkoleksi saham Corsair Gaming ini. Salah satunya adalah karena hutangnya ini sangat kecil. Jadi secara kemampuan untuk bertahan itu Corsair cukup kuat ya. Ditambah lagi dengan current ratio-nya yang cukup tinggi, 1,4, dan quick ratio-nya juga 0,9, artinya secara kas itu cukup bagus dan cukup kuat ya Corsair Gaming. Kalau dari price to earning tentu saja masih belum, karena dia baru saja IPO, dan sepertinya juga kalau dilihat dari situs Yahoo Finance itu dia masih belum membukukan laba ya, yang artinya bahwa PE-nya masih belum bisa dihitung, dan juga sales to book value-nya masih kosong semua ya. Ini bisa digolongkan menjadi saham yang cukup volatile karena datanya masih belum lengkap, tapi juga di situ tersimpan peluang bagi investor yang yakin terhadap masa depan dari Corsair Gaming. Dan saya ini termasuk yang yakin terhadap masa depan dari Corsair Gaming karena pertumbuhannya itu, ini kita lihat kalau dari situs Yahoo Finance itu di tahun 2020 itu naik hampir 60% ya, dari 1,1 sampai 1,7, sekitar hampir 60% kenaikannya, yang artinya ini masih dalam fase bertumbuh yang sangat bagus sekali, dan saya prediksi di tahun 2021 akan semakin naik kembali. Dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus menurut saya untuk mulai mengkoleksi dari saham Corsair Gaming ini. Dan kita lihat menurut prediksi dari analis di situs itu, prediksi konsensus dari Corsair Gaming ini adalah strong buy atau sangat direkomendasikan untuk beli. Berdasarkan 8 analis itu 75%-nya merekomendasikan untuk membeli, dan hanya 25% merekomendasikan untuk hold, dan tidak ada satupun analis yang merekomendasikan untuk sell, yang menghasilkan konsensus rata-ratanya di strong buy. Target untuk rata-ratanya itu di 47,38 ya, masih ini harga sekarang masih di bawah target rata-ratanya. Low estimate-nya 37, ini hanya lebih sedikit dari low estimate yang karena harga sekarang masih di 39, dan average-nya masih 47, masih di bawah average, dan high estimate-nya masih cukup tinggi yaitu di 55, yang artinya menurut dari situs itu sendiri saham dari Corsair Gaming ini masih cukup undervalued ya, meskipun dari sejak IPO dia sudah naik cukup tinggi sampai 200% ya, 204%, tapi kalau dilihat dari valuasinya itu masih cukup undervalued. Dan kondisi pasar sekarang cukup menguntungkan dari Corsair Gaming karena sekarang sedang corona dan banyak yang berdiam diri di rumah. Mereka membutuhkan perangkat-perangkat untuk komputer ya, untuk keperluan hiburan ataupun kerja, yang artinya itu sangat menguntungkan bagi Corsair Gaming. Dan ini adalah saham yang sudah mulai saya koleksi, dan kita lihat saja untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan nanti kita update lagi apakah prediksi saya tepat atau enggak. Kita lihat saja beberapa bulan ke depan. Jadi menurut sobat investor gimana? Apakah saham Corsair Gaming ini cukup bagus untuk mulai dikoleksi atau masih terlalu beresiko? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian memiliki saham yang ingin dibahas pada
video berikutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika Islami Invest mengeluarkan video yang baru. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.